Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Alhamdulillahi Mughithil Mustaghithin Wa mujibi da'watil muttarrin Wa kashifil karbi 'anil makrubin Wa rafi'il bala'i 'anil mustaghfirin ومسبغ النعم على العباد أجمعين نحمد الله تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته لعلكم ترحمون فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Bersyukurlah atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semua. Dan bertaubatlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosa yang sering kali kita lakukan, baik kecil maupun besar. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, tak terasa waktu berlalu dengan begitu cepat. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari silih berganti dan seringkali tanpa kita sadari. Betapa banyak kesempatan yang seharusnya bisa kita gunakan untuk beramal soleh, namun ternyata telah kita sia-siakan. Tidak sedikit dari masa yang telah berlalu kita lewati, ternyata penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah masih sayang, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri agar akhir dari kehidupan kita tidak dalam keadaan su'ul khatimah. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan ialah kita masih dipertemukan dengan bulan-bulan yang mulia. Seperti yang telah lalu, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, dan Muharram. Di mana pada bulan-bulan tersebut adalah momen yang sangat pas bagi kita untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan memperbanyak amal soleh sebagai bekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di bulan Muharram,
Salah satu bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, di mana Dia Azza wa Jalla melarang kita untuk berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan di antara ke-12 bulan itu, di dalamnya ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalam ke-4 bulan haram tersebut. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan bulan haram? Bulan haram adalah bulan suci, di mana larangan berbuat dosa jauh lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lain. Barang siapa yang masih lancang melakukan dosa di dalam bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan dosanya. Dan sebaliknya, jika di bulan haram diisi dengan berbagai macam kebaikan, maka kebaikan tersebut juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pada bulan-bulan tersebut, yakni bulan haram, kita dilarang untuk melakukan peperangan. Salah seorang ulama tafsir Al-Quran yang bernama Imam Qatadah rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, "Fa inna dzulma fil ashhuril harami a'dzamu khati'atan wa wizran minadz-dzulmi fi ma siwaha." Sesungguhnya perbuatan kezaliman, perbuatan kejahatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram, dosanya lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman. Meskipun pada hakikatnya kejahatan itu termasuk dari perbuatan dosa besar di setiap keadaan. Walakinnallaha yu'azzimu min amrihi ma syaa. Akan tetapi Allah menetapkan besarnya sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sidang Jumat yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika memasuki bulan-bulan haram. Terlebih lagi sekarang kita sedang berada di awal bulan dari tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah memperbanyak amal soleh. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi, bahwa pada bulan haram amalan-amalan baik akan dilipat gandakan. Di antara amalan yang sangat dianjurkan jemaah sekalian untuk kita amalkan pada bulan ini ialah memperbanyak puasa sunnah. Mengapa demikian? Karena puasa-puasa sunnah yang diamalkan pada bulan Muharram adalah puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah puasa wajib di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Puasa yang paling utama, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan ialah puasa-puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dari sekian banyaknya hari di bulan Muharram, hari yang lebih utama dan sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menunaikan ibadah puasa sunnah, yaitu pada tanggal 10 Muharram, atau yang sering biasa kita sebut dengan hari Asyura. Abu Qatadah Al-Ansari mengatakan, "Wasu'ila an shaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanatal madiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah ditanya tentang puasa Asyura,
Maka beliau pun menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa tersebut akan menghapus dosa-dosa kalian yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara hal yang perlu kita perhatikan, yaitu memperbanyak amal soleh, terlebih lagi puasa sunnah di bulan-bulan haram. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'anil 'azim wa bil hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan lain yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan haram, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan yang terletak di awal tahun Hijriah. Di antara hikmah mengapa kita harus memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, ialah agar kita memulai awal tahun dengan kebaikan dan jiwa yang suci. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan segera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat tersebut Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kemudian Allah memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Quran surat At-Tahrim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perbanyaklah amal soleh. Sekali lagi, perbanyaklah amal soleh sebagai bekal kita. Di antaranya yaitu memperbanyak puasa sunnah dan istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. An-Nabiyyil Hadil Mustafa Al-Amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Faqad amarakum bidzalika rabbukum rabbul alamin. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' al-millati wad-din ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.